Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan membahas mengenai ending yang terjadi di film Kraven the Hunter yang merupakan bagian dari project Sony Spider-Man Universe setelah kemarin kita tuh menonton film Venom The Last Dance ya. Kira-kira bagaimanakah hasilnya? So Mario Booster, let's break down this video. Halo, apakah Anda mencari produk sablon yang berkualitas? Ada Mario Angelo Digital Company yang dimana kami menyediakan berbagai macam kaos sablon dan juga mop berkualitas bergambar superhero dengan kualitas yang sangat HD. Ada Venom, Spider-Man, Batman, Superman, Joker, One Piece, dan masih banyak lagi. Dan tentunya ada banyak diskon yang tersedia untuk kamu loh. Hanya di Mario Angelo Digital Company. Pakai bahan premium, sablon awet, dan juga menggunakan teknologi terkini. Proses cepat, rapi, dan dikirim aman ke seluruh Indonesia. Dan juga pembayaran yang sangat mudah dengan menggunakan transfer, COD, dan juga QRIS. So, tunggu apa lagi? Langsung aja pesan sekarang juga di toko kita yang ada di Shopee. See you guys! Oke, sebelum kita mulai, kita wajib kasih peringatan spoiler alert terlebih dahulu agar kalian yang belum menonton bisa menikmati cinema experience kalian ketika pertama kali menonton film yang satu ini. Video ini bisa kalian buka saja kapanpun kalian mau, oke? Tapi lagi-lagi, kalian sudah diperingatkan dari awal, oke? Deal ya? Lanjut. There's only one way off. The six of us and only one of you. There's six of you now. Kraven the Hunter ini akan menceritakan tentang sosok pemburu profesional yang bernama Sergei Kravinov yang harus menghadapi masa lalunya yang begitu kelam, yang dimana dia dipaksa oleh ayahnya Nikolai Kravinov yang merupakan mafia Rusia paling kejam, yang dimana bapaknya ini akan berusaha untuk membunuh putranya sendiri karena akan menggeser tahtanya sebagai pemburu paling takuti di negara Rusia. Oke, tadi itu merupakan sebuah sinopsis singkat untuk film Kraven the Hunter yang satu ini. Sisanya kalian buktikan sendiri aja di bioskop kesayangan kalian masing-masing. Oke, lanjut ke bagian ending di film Kraven the Hunter. Di film ini ternyata Sergei Kravinov merupakan seorang anak dari mafia yang bernama Nikolai Kravinov di negara Rusia, yang dimana si Sergei ini selalu dididik oleh ayahnya untuk menjadi seorang pemburu yang tanpa rasa takut dan juga punya kode etik dalam hal perburuan. Nah, hal ini sesuai banget di versi komiknya yang pertama kali muncul di komik Amazing Spider-Man issue nomor 15 yang dirilis pada tahun 1964. Nah, si Kraven ini mendapatkan kekuatannya ketika dia menjelajahi benua Afrika di daerah terpencil, dan dia akhirnya meminum sebuah ramuan dari ritual voodoo untuk menguji kekuatannya sebagai seorang pemburu. Sampai akhirnya tiba-tiba dia mendapatkan sebuah kekuatan yang begitu cepat seperti kelincahan, kecaman insting, bahkan berbagai macam superpower yang ada pada tubuhnya sekelas superhuman. Sampai pada akhirnya dia bertemu dengan Spider-Man dan menjadi musuh bebuyutannya. Karena cuma Spider-Man lah yang gak bisa ia buru, dikarenakan mereka berdua itu sangat cepat dalam hal kekuatannya. Semenjak hari itu, akhirnya Spider-Man selalu menjadi musuh utamanya ketika Kraven menjelajahi kota New York di berbagai macam isu-isu komiknya. Seperti itu ya. Jadi itu adalah sebuah kisah awal mengenai Kraven ketika dia pertama kali bertemu dengan Spider-Man di komik Marvel, bahkan sampai pada akhir hidupnya di Kraven The Last Hunt tahun 2006 silam. Dan juga akhirnya ibunya muncul di film yang satu ini, yang dimana si ibunya si Kraven ini diceritakan tewas dikarenakan peristiwa bundir, yang dimana ibunya sudah mulai sakit-sakitan semenjak suaminya ini selingkuh dengan pembantu rumah tangganya yang bernama Sonya Smediakov. Lalu dia akhirnya punya anak angkat yang bernama Dmitry Smediakov alias Chameleon, yang kita kenal di versi komik Marvel sebagai musuh Spider-Man yang bisa menyamar menjadi siapa saja dari bentuk wajah,
dan juga suara. Maka dari itu di film ini Sergei dan juga Dmitri ini digambarkan sebagai kedua saudara kandung yang saling peduli satu sama lain. Sampai akhirnya masalah mulai muncul ketika Kraven the Hunter ini ditugaskan untuk membunuh sang bos mafia Rusia yang bernama Simon Cherny. Sehingga hal itu membuat si Nikolai ini akhirnya mengarahkan semua anak buahnya untuk membunuh Kraven putranya sendiri, dikarenakan dia tidak mau kalau keluar sebagai pemburu ini akan jatuh kepada tangan anaknya sebagai Kraven the Hunter. Semua ini berawal di kisah masa muda Sergei Kravinov, yang dimana ketika dia mendapati bahwa ibunya udah meninggal, akhirnya dia dan juga Dmitri ini diajak Nikolai untuk memburu singa Tsar, yang merupakan singa yang paling legendaris di negara Rusia karena udah memakan korban jiwa di hutan tersebut. Tapi akhirnya dikarenakan Sergei berusaha menolong Dmitri ini, akhirnya dia dimangsa oleh singa itu dan melukai organ-organ tubuhnya. Di lain sisi, kita mendapati seorang gadis dukun yang bernama Calypso yang belajar kartu tarot bersama dengan neneknya. Nah, by the way, kisah Calypso ini agak berbeda jauh dari versi komik originalnya, yang dimana di komik dia adalah perempuan yang bisa melakukan sihir voodoo yang bisa membunuh siapa saja, dan dia juga adalah love interest bagi Kraven the Hunter dan juga musuh besar bagi Spider-Man yang pertama kali muncul di komik Spider-Man is nomor 209 yang dirilis pada tahun 1980-an. Sementara di film ini, dia berprofesi sebagai seorang pengacara di kota New York dan juga seorang gadis keturunan penyihir yang berbuat kebaikan. Dan juga di film ini melakukan adegan yang sama, yang dimana Calypso menemukan Sergei yang terluka akibat gigitan seekor singa Tsar. Dan dia memberikan sebuah ramuan yang bisa membuatnya menjadi superhuman dan mendapatkan kekuatan layaknya seorang pemburu, sama seperti persis di versi komiknya. Tapi bedanya di komik itu, si Calypso ini mengatakan sebuah ritual voodoo sehingga akhirnya si Sergei mendapatkan kekuatannya sebagai seorang pemburu yang sangat handal dengan kekuatan superhumannya. Ditambah lagi, kita mendapatkan sebuah permasalahan yang sangat gokil banget di film Kraven the Hunter yang satu ini, yang dimana kita menemukan ada seorang anak buahnya yang bernama Alexei Savage yang mengajak kerjasama dengan Nikolai dalam bisnis dunia mafia. Tapi Nikolai menolaknya mentah-mentah karena mengira bahwa si Alexei ini bukanlah siapa-siapa dan dianggap sebagai seorang pengecut. Nah, hal inilah yang membuat si Alexei ini sangat sakit hati kepada Nikolai dan memutuskan untuk mengambil alih semua bisnis Nikolai Kravinov dengan cara kekerasan yang gak akan pernah ia lupakan. Maka dari itu dia pergi ke Amerika dan mengoperasikan tubuhnya dengan seorang ilmuwan yang paham soal ilmu genetik yang bernama Dr. Miles Warren. Nah, sebenarnya Miles Warren ini adalah seorang ilmuwan biokimia yang bisa merubah tubuhnya menjadi sosok mutant bertaring yang sangat menakutkan. Dan dia pertama kali muncul di komik Amazing Spider-Man is nomor 31 yang dirilis pada tahun 1965, yang dimana kehidupannya sangatlah suram di komik Marvel ini. Dan juga dia adalah ilmuwan yang sangat terobsesi dengan perubahan genetika pada tubuh manusia, hingga dia sampai mencoba tubuhnya sendiri sebagai kelinci percobaannya kepada eksperimen tersebut. Dan tiba-tiba akhirnya dia berubah menjadi sosok Jekyll yang satu ini, dan dia nggak sengaja membunuh anak dan juga istrinya tanpa ia sadari. Dan setelah awal ketika dia menjadi ilmuwan gila dan juga akhirnya membuka sebuah praktik ilegalnya yang berkembang di kota New York hingga sampai sekarang ini. Dan ternyata Alexei bertemu dengan si Miles di film ini dan mintanya untuk mengoperasikan tubuhnya dengan bahan-bahan kimia sehingga tubuhnya bisa sekeras badak dan menamainya sebagai The Rhino. Nah, aslinya adalah karena dia percaya bahwa Nikolai ini tidak akan bisa menembaknya dikarenakan tubuhnya sekeras baja. Maka dari itu, dari situlah dia berusaha untuk membunuh Nikolai dengan kekuatan superhuman miliknya sebagai sosok The Rhino. Sebenarnya di versi komik, Rhino alias Alexei Savage ini bukanlah berubah menjadi badak yang sangat mutant seperti itu,
tapi literally dia pakai armor kulit badak atau sebuah armor baju besi, sehingga hal itu membuatnya menjadi penjahat yang ditakuti di kota New York dan sering berurusan dengan Spider-Man dan juga para anggota Avengers. Bahkan penampilannya sempat muncul di film The Amazing Spider-Man 2 tahun 2014 karya Mark Webb, yang dimana akhirnya kita bisa melihat armor Rhino yang begitu gokil di bagian ending di film itu, yang dimana ternyata armor itu dibangun oleh sebuah perusahaan yang bernama Oscorp yang dari dulu terobsesi membuat semua berbagai macam superhuman sendiri demi kepentingan tentara militer. Tapi itu semuanya jatuh ke tangan Harry Osborn yang akan membentuk sebuah tim yang bernama The Sinister Six bersama dengan rekannya bernama Gustav Fierce untuk membunuh Spider-Man versi Andrew Garfield di universe-nya. Now that Spider-Man's gone, this city will never be the same. Currently serving a life sentence, most eager to join us. Kemudian ketika Rhino berhasil dikalahkan oleh Kraven the Hunter, ternyata Rhino tahu soal dia itu dari sebuah rekaman CCTV yang bocor di sosial media ketika dia sedang membunuh tahanan yang ada pada di penjara Siberia tersebut. Dan ternyata rekaman itu disebarluaskan oleh bapaknya sendiri, yaitu Nikolai Kravinov, yang berusaha untuk membunuh anaknya dengan cara yang sangat licik banget. Jadi alhasil Kraven akhirnya membunuhnya dengan cara menyuruh beruang ganas untuk bunuh Nikolai di ending film Kraven the Hunter yang satu ini, men. Itu adalah kematian paling the best dan juga paling menyakitkan di semua film superhero, men. Anjir, gua ngangas ngeliatnya sih. Sementara itu akhirnya kita bertemu dengan tokoh utama lagi yang bernama The Foreigner, yang dimana kekuatannya adalah bisa menghipnotis semua lawan-lawannya dari kedua kelopak matanya, sehingga dia bisa membunuh semua lawan-lawannya dengan mulus dan juga cepat. Dia pertama kali muncul di komik Spectacular Spider-Man isu nomor 115 yang dirilis pada tahun 1986, yang dimana dia adalah seorang assassin alias pembunuh bayaran yang asal-usulnya tidak diketahui jelas di versi komiknya. Yang jelas dia bernama The Foreigner saja. Dia pertama kali melawan Spider-Man itu ketika dia sedang bekerjasama dengan Silver Sable di kota New York, yang merupakan pembunuh berdarah dingin yang juga ingin Spider-Man mati di tangannya. Dan memang The Foreigner ini memenangkan pertempuran tersebut dengan keahliannya, dengan kekuatan hipnotisnya yang ia miliki membuat Spider-Man tidak bisa berkutik di hadapannya. Tapi di film ini, Foreigner tampil begitu menyeramkan dan juga sangat punya potensi kalau dia akan bertemu dengan Spider-Man kelak suatu hari nanti. Nah, di sini Foreigner mengajak kerjasama dengan The Rhino karena dia ingin Kraven the Hunter tewas di tangannya karena dia udah pernah membunuh salah satu anggota keluarganya dulu, dan si Foreigner ini ingin balas dendam kepada Kraven the Hunter yang dianggap mitos oleh semua orang. Tapi sayang sekali, Foreigner di film ini mati dengan cara yang sangat cepat sekali, dengan cara dipanah oleh Calypso ketika dia menyelamatkan Kraven yang akan mati di tangannya. Nah, di sini kita menemukan ada sebuah Easter egg yang sangat gokil banget mengenai Spider-Man, yang dimana ketika Kraven akan dipanah oleh The Foreigner dengan menggunakan sebuah panah halusinasi miliknya, dia melihat segerombol laba-laba yang akan jatuh ke arah tubuhnya, yang dimana hal ini mengarah kepada Spider-Man itu sendiri, yang dimana Kraven the Hunter ini adalah musuh utama bagi Spider-Man yang gak bisa mengalahkannya. Nah, dikarenakan Kraven dikenal sebagai pembunuh yang gak pernah gagal, tapi masalahnya dia always fail ketika dia melawan Spider-Man di berbagai macam isu-isu komiknya dengan telak, men. Nah, hal ini membuat reputasinya sebagai pembunuh itu menjadi kacau dan juga membuatnya tidak fokus dalam membunuh Spider-Man di berbagai macam isu-isu komiknya. Maka dari itu, dia sangat terobsesi untuk membunuh Spider-Man dengan jebakan-jebakan yang sangat mengerikan di berbagai macam isu komiknya. Dan juga Kraven di film ini, dia punya sebuah kode etik yang dimana dia membunuh semua orang yang ia anggap jahat dikarenakan mereka semua udah menghancurkan semua hutan dan juga membunuh semua berbagai macam hewan-hewan liar di hutan tersebut. Sedangkan di versi komiknya, Kraven the Hunter sangatlah berbeda.
At least memang dia punya sebuah kode etik, tapi kode etiknya adalah dia akan membunuh orang-orang penting kalau dia akan dibayar mahal oleh kliennya. Gak peduli siapakah orang itu, hidupnya hanya untuk memburu tanpa henti demi uang dan juga reputasinya sebagai seorang pemburu profesional di dunia komik Marvel. Makanya Kraven di komik itu memang dia dibangun sebagai seorang penjahat utama. Sedangkan di versi Sony ini, dia dianggap sebagai antihero yang masih peduli kepada sama rekannya, bahkan kepada adiknya Dmitry Smediakov sekalipun. You're just another man hunting for a trophy, just like our father. Di ending film terungkap sudah bahwa Dmitry Smediakov ini dengan kalian yang telah mengubah suaranya, akhirnya setahun kemudian setelah ayahnya sudah meninggal, akhirnya dia menjual semua aset bapaknya dan menjadi seorang mafia di kota New York untuk meneruskan bisnis ayahnya. Tidak lama lagi, dia melakukan sebuah operasi genetik bersama dengan Dr. Mars Warren yang pernah mengoperasi Alexei sebagai The Rhino. Dan dia akhirnya mendapatkan wujud aslinya sebagai chameleon yang bisa merubah bentuk tubuhnya menjadi orang yang ia tiru. Nah, awalnya dia cuma bisa meniru suaranya saja. Tapi semenjak dia datang ke Dr. Mars Warren ini, akhirnya si Dmitry ini bisa merubah tubuhnya menjadi siapa saja, termasuk Kraven kakaknya sendiri. Dan sini adalah awal permusuhan dan juga perpisahan antara Kraven dan juga chameleon. Karena Chameleon merasa bahwa dari awal dia dianggap lemah oleh ayahnya dan selalu mengutamakan Sergei sebagai anak kandungnya. Tidak lama lagi, dia memang dari awal gak mau menjadi pemburu. Alhasil memutuskan untuk mengambil jalannya sendiri sebagai seorang mafia yang mengikuti jejak karir ayahnya di dunia bisnis kriminalnya. Dan juga dia gak ingin berada di bawah bayang-bayang si Kraven the Hunter. Maka di ending film ini, Chameleon memutuskan untuk mengakhiri hubungan persaudaraan antara mereka berdua selama ini. Asik nih ya. Wow, ini adalah hal yang asik sih kalau sebenarnya Chameleon ini bisa bertemu dengan Spider-Man di berbagai macam project Sony Spider-Man Universe yang lainnya. Dan justru gua suka dengan dia yang dibangun sebagai musuh di film ini ketimbang Kraven the Hunter itu sendiri. Karena memang si Chameleon ini background story-nya aja dari awal sudah bagus. Yang pertama, kenapa dia dianggap lemah. Yang kedua, kenapa dia dikesampingkan. Yang ketiga, kenapa dia dianggap lemah oleh ayahnya. Semuanya itu mengarah kepada obsesinya sebagai orang yang ingin diutamakan sebagai orang nomor satu. Dan lagi-lagi, dia meniru jejak karir ayahnya sebagai seorang mafia. Dan kalau kalian sadar, Sergei dan juga Dmitry ini meniru semua apa yang dikembangkan ayahnya yang bernama Nikolai Kravinov. Yang pertama adalah Sergei Kravinov alias Kraven the Hunter yang akhirnya menjadi pemburu profesional yang dianggap sebuah mitos oleh sebagian orang. Dan akhirnya dia juga meniru profesi ayahnya sebagai seorang pemburu profesional yang ada di negara Rusia tersebut. Sedangkan Dmitry ini menjadi bos mafia Rusia yang ikut jejak karir ayahnya dalam bidang kriminal di negara Rusia tersebut. Jadi memang semuanya ini gara-gara bapaknya Nikolai Kravinov. But yeah, that's the true villain in the comic Marvel of Sony Spider-Man Universe. Asik. Tapi sayangnya hari ini kita mendapatkan sebuah konfirmasi dari pihak Sony Pictures bahwa ini adalah project terakhir bagi Sony Spider-Man Universe. Karena sekarang Sony fokus menggarap film Spider-Man 4 Tom Holland, Spider-Man Beyond the Spider-Verse, dan juga Spider-Man Noir di Amazon Prime yang diperankan oleh Nicolas Cage. Jadi intinya ini adalah perpisahan yang bagus buat Sony Spider-Man Universe yang dimana akhirnya Sony udah fokus kepada project-project lain seperti itu ya. Tapi well, gue sebagai fans semoga aja Sony bisa mengembangkan universe ini suatu hari nanti ya, jikalau ada kesempatan yang bisa memuaskan semua hati para fansnya, terutama kepada fans Spider-Man itu sendiri cuy. Wow, gokil ya. When the man comes around. When the man comes around. Nah sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai ending Kraven the Hunter yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Coba like, komen, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan membuatkan video seperti lagi untuk kalian semua.
Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk siapkan di kolom deskripsi di bawah kanan situ. Kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gua Mariangelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Wuhuu.